Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore berkaitan dengan tugas podcast Agenda 1. Selamat datang dengan saya Sultan Bintang Sidan. Di sini saya selaku host dalam podcast ini yang berjudul Podcast Anak Muda dan Nasionalisme. Hari ini sudah kedatangan tamu kita, yaitu boleh diperkenalkan diri dulu dengan Ya, siapa? perkenalkan, saya Janova Sabila Ahmad sebagai calon pegawai negeri sipil di Satuan Pelayanan Kelas 1 Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Oke, berarti Mbak Jian ya. Ya, Oke, Mbak Jian, pada hari ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Mungkin nanti saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Mbak Jian jelaskan. Oke, tanpa lama-lama langsung kita ke pertanyaan pertama. Menurut Mbak Jian, apa sih wawasan kebangsaan itu? terima kasih kesempatannya. Menurut saya, wawasan kebangsaan itu merupakan konsep dasar tentang bagaimana kita memberikan pandangan terhadap diri kita sendiri sebagai warga negara Indonesia, di mana wawasan kebangsaan itu meliputi beberapa hal, yaitu mengenai sejarah bangsa, empat konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mengenai simbol-simbol bangsa, seperti bahasa Indonesia, bendera merah putih, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Dan kemudian mengenai sistem administrasi NKRI, seperti maksudnya manajemen pemerintahan negara maupun struktur kelembagaan negara. Oh, gitu ya, Mbak Jian. Mungkin teman-teman ini mungkin masih bingung ya untuk pertanyaan kedua. eh, Perbedaan antara wawasan kebangsaan dan bela negara itu apa sih? Gitu. Mungkin boleh dijelaskan. Pada dasarnya, wawasan kebangsaan itu merupakan ilmu atau pemahamannya, sedangkan kalau bela negara itu berupa sikap implementasinya. Karena pemahaman yang baik tentang bangsa Indonesia, maka muncul sikap bela negara. Contohnya, sikap cinta terhadap tanah air bisa diwujudkan dengan penggunaan produk-produk dalam negeri. Kemudian, sikap dari pemahaman mengenai semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika bisa diwujudkan dengan toleransi terhadap keberagaman. Selain itu juga bisa diwujudkan dengan menghargai perbedaan pendapat. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara itu dapat diwujudkan dengan sikap melakukan kewajiban dan hak sebagai warga negara, mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam negara. Seperti itu. Oh, berarti itu ya. Nah, ini kan jadi tahu nih teman-teman yang mungkin nonton podcast ini. Oke, untuk berdasarkan penjelasan tadi yang Mbak Sian sampaikan, untuk isu-isu kritikal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan bela negara di Indonesia saat ini itu apa? Gitu. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Ya, kalau berdasarkan penjelasan yang tadi, isu-isu kritikal yang menjadi pendukung dan penghambat. Kalau berbicara soal pendukung penerapan bela negara, artinya kan sikap positif yang sejalan dengan makna bela negara karena mendukung. Sedangkan kalau menghambat penerapan bela negara, artinya kan sikap yang tidak sesuai, tidak mencerminkan makna dari bela negara itu. Misalnya korupsi, terorisme, terus di era digital ini kan semakin marak kejahatan komunikasi massa seperti penyebaran hoaks, juga hate speech yang sangat cepat dan mudah dipercaya oleh masyarakat tanpa dicari sumber ataupun kebenarannya. Nah, betul itu Mbak Jian tentang apa namanya yang dikatakan Mbak Jian tadi yang disampaikan tentang isu-isu hoak dan segala macam. Sekarang kan semua bisa disampaikan dengan mudah, bukan seperti zaman dahulu kan. Kalau sekarang kita buka sosial media sedikit, 5 detik pun kita bakalan tahu tentang berita-berita yang sudah beredar saat ini. Nah,
Untuk menurut Mbak Jian sendiri, adakah hubungan antara isu-isu kritikal dengan kesiapsiagaan bela negara? Ada ya. Jadi kesiapsiagaan bela negara ini kan artinya keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi segala situasi yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI. Hubungannya sama isu-isu kritikal itu adalah dengan banyaknya isu kritikal yang terjadi saat ini, sikap siaga kita inilah yang mampu membentengi diri kita. Maksudnya, seperti ungkapan di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Kalau tubuh sehat, bugar, Nah, dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, pikirannya jernih. Hal ini secara positif mempengaruhi kondisi mental dan emosional. Begitu juga sebaliknya, pikiran yang positif, kemampuan mengelola stres, dapat membantu menjaga kesehatan fisik. Dengan jiwa raga kita yang positif, sehat, bugar, kita bisa membentengi diri dari isu-isu yang sedang banyak terjadi. Karena kalau kita sakit, pikiran pikiran lagi capek, stres, dapat mempengaruhi kita dalam melihat dan menyikapi isu-isu kritikal itu. ya setuju sih kalau itu. Selanjutnya, Mbak Jian ini kan CPNS ya. Kalau menurut Mbak Jian, untuk menanggapi isu-isu kritikal nih, seperti korupsi, terorisme, dan isu-isu yang lain yang sudah disebutkan tadi. Nah, mungkin bisa dijelaskan sebagai sebagai CPNS kan Mbak Jian ini. Ya, kalau menurut saya, eh, kita tahu kalau ASN itu merupakan garda terdepan dalam menjalankan roda pemerintahan, punya peran dan tanggung jawab sebagai pelayan publik yang profesional, netral, dan berintegritas. Pastinya dengan memiliki wawasan berbangsa dan sikap bela negara, seharusnya kita yang memulai, terus sebagai teladan, sebagai contoh untuk masyarakat Indonesia yang lain untuk menanggapi isu-isu kritikal tersebut. Iya, oke. Eh, Mungkin satu pertanyaan terakhir nih ya, Mbak Jian, sebelum kita menutup podcast ini, yaitu pengalaman apa yang telah dialami dalam penerapan bela negara, baik dalam kehidupan pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari, dari versi Mbak Jian nih. Walaupun pengalaman penerapan bela negara, contoh sederhananya itu penggunaan pakaian batik ya dalam jadwal pemakaian seragam bekerja sebagai bentuk cinta tanah air. Kemudian eh, ya sebagai ASN kita harus bekerja dan bersikap yang berlandaskan Pancasila, mulai dari sikap taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai sikap adil dengan sesama seperti itu. Oke, kalau di tempat Mbak Jian pakai batik di hari apa aja? Hari Rabu Hari Rabu, kalau di tempat saya wajib. hari Selasa. Oke, baik. Ya, sayangnya kita sudah di ujung acara. Seharusnya lebih banyak lagi tentang obrolan kali ini. Yang pada kesimpulannya pada podcast kali ini, pentingnya pemahaman mengenai wawasan kebangsaan dan pengimplementasian sikap bela negara dalam menghadapi isu-isu kritikal sebagai aparatur sipil negara. Terima kasih banyak waktunya Mbak Jean dan teman-teman semua mungkin yang nonton podcast ini nantinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.